Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dikumpulkan kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk sama-sama berjuang, dalam rangka untuk sama-sama berusaha meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya tidak ada sesuatu yang berharga dari kehidupan kita jika tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ana nasihatkan kepada ana pribadi dan kepada antum semua untuk senantiasa mengikhlaskan dalam setiap aktivitas-aktivitas kita, untuk mengikhlaskan dalam setiap perbuatan-perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwa tidak ada yang sia-sia jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya sesungguhnya salatku, sesembahanku, hidupku serta matiku lillahi rabbil alamin, tidak lain adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Dan akhir bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di sebuah tempat yang tempat tersebut penuh dengan kebahagiaan, yang tempat tersebut penuh dengan kenikmatan dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tempat tersebut tidak lain adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala maka membutuhkan yang namanya hidayah, membutuhkan taufik. Sebagaimana tatkala para penghuni surga mereka memasuki surga, kemudian mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka penghuni surga berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas hidayah ini sehingga mereka bisa dimasukkan ke dalam surga. Kalau seandainya saja bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka tidak akan bisa memasukinya. Maka untuk bisa memasuki ke dalam surga membutuhkan taufik, membutuhkan hidayah. Dan hidayah sebagaimana yang diketahui bersama ada dua. Ada hidayatul irsyad atau hidayatul dalalah, dan yang kedua adalah hidayatul taufiq.
Hidayatul irsyad adalah hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa pula oleh orang-orang yang mengemban amanah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang-orang yang menyampaikan kebaikan, orang-orang yang mengingkari keburukan, maka sejatinya mereka sedang membawa hidayah, dan hidayah tersebut adalah hidayatul irsyad. Allah Subhanahu wa taala katakan, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad membawa sebuah hidayah, sebuah petunjuk ke jalan yang lurus, dan hidayah tersebut adalah hidayatul irsyad. Dan yang kedua ada hidayatul taufiq, yang mana hidayah ini khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkannya adalah harus mendahului hidayah yang pertama, yaitu hidayatul irsyad. Hidayatul taufiq adalah hidayah yang murni dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Namun untuk mendapatkan hidayah ini melalui hidayah yang pertama, yaitu dengan hidayatul irsyad. Makanya hidayah yang kedua ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah al-fahm. Seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memahami hidayah, bisa mengetahui sebuah ilmu. Dan yang kedua adalah al-qabul, bisa menerima hidayah tersebut. Karena ada orang yang dia memahami ilmu, diberikan taufik berupa pemahaman, namun tidak diberikan al-qabul, bisa menerima hidayah tersebut. Dan yang ketiga al-amal, bisa mengamalkan hidayah ini. Karena belum tentu orang yang memahami kemudian menerima bisa mengamalkannya. Dan yang keempat adalah ats-tsabatu 'alal haqq, yaitu istiqamah di atas hidayah tersebut. Maka orang-orang yang mendapatkan 4 taufik ini, diberikan taufik pemahaman ilmu, diberikan taufik untuk bisa menerima ilmu tersebut, diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut, kemudian diberikan taufik pula bisa istiqomah mengamalkan ilmu tersebut, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Arti dari doa yang sering kita baca di dalam salat ini bukan hanya khusus untuk tatkala kita menyimpang, tatkala kita terjatuh ke dalam kesalahan kemudian kita meminta petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi orang-orang yang berada di atas yang hak, mereka juga diperintah untuk memperbanyak doa ini. Karena di antara maknanya adalah apabila seseorang tergelincir, maka dia meminta kepada Allah untuk diarahkan ke jalan yang lurus. Dan apabila berada sudah di atas jalan yang lurus, maka dia memohon kepada Allah untuk diistiqomahkan berada di atas jalan yang hak. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan hidayah atau sumber hidayah itu adalah berasal dari Al-Qur'anul Karim. Sumber hidayah adalah berasal dari Al-Qur'anul Karim. Yang Al-Qur'an ini akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada malam ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an, yang berisikan tentang 50 kaidah di dalam Al-Qur'an fil hayati wan nafs, di dalam jiwa dan kehidupan. Ya, yang kitab ini ditulis oleh Fadilatul Ustaz Dr. Umar Ibn Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala. Beliau adalah seorang pengajar di Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah di Universitas Islam Qasim di Saudi Arabia. Ya,
di Saudi Arabia. Beliau menghimpun 50 kaedah-kaedah yang ada di dalam Al-Quran untuk dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun beliau juga menyebutkan bahwasanya kaedah yang di dalam Al-Quran itu banyak sekali, beliau dapati 100 lebih, tapi beliau hanya mencantumkan 50 supaya lebih mudah dipelajari oleh kaum muslimin. Ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang Al-Qur'anul Karim, tentu kita sudah banyak mengetahui tentang apa fungsi daripada Al-Qur'anul Karim. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82 tentang bagaimana urgensinya Al-Quran dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kami turunkan Al-Quran itu sebagai bentuk syifa, sebagai obat, sebagai penawar, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidak ada yang didapat oleh orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fungsi daripada Al-Quran adalah sebagai penawar. Penawar bagi kehidupan kita. Tentunya ketika kita hidup mendapati berbagai macam problematika kehidupan, mendapati berbagai macam cobaan-cobaan yang tidak mengenakan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, carilah obatnya, carilah penawarnya di dalam Al-Quran. Sesulit apapun kehidupan kita, sebesar apapun cobaan kita, carilah solusinya pada Al-Quran. Dan sering kita rasakan tentang kebenaran ayat ini, bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita merenungi ayat-ayat di dalam Al-Quran, ada ketenangan, ada pelipur lara yang sedang kita hadapi. Terhibur kita dengan Al-Quran, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kenyamanan. Pertanyaannya, kenyamanan ini dari siapa? Tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang keberkahannya Al-Quranul Karim bagi kehidupan seseorang. Berbeda dengan sebagian orang yang justru menjadikan musik-musik itu sebagai obat untuk menenangkan diri mereka. Mereka berpaling dari Al-Quran. Mereka lebih suka dengan nyanyian-nyanyian. Namun apa yang mereka dapatkan? Bukan ketenangan, tapi kegundah-gulandaan. Mereka nggak ada yang tenang. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran justru menjadi obat, menjadi syifa bagi orang-orang yang beriman. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran dengan dua sifat, sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Coba kita renungkan ayat ini, betapa luar biasanya Al-Quran untuk kehidupan seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepada engkau." Ya. Dan demikianlah kami wahyukan ruh. Allah menyebutkan Al-Quran di sini dengan kata-kata ruh. Min amrima, dari perintah kami. Yang sebelumnya engkau itu tidak tahu apa itu iman, apa itu kitab, akan tetapi kami jadikan ya cahaya bagi hamba-hamba yang kami kehendaki. Yang kedua, Allah sebut Al-Quran itu sebagai nur. Walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya. Dan kami jadikan Al-Quran itu seperti cahaya. Apa maksudnya Allah mensifati dua hal ini? Yang pertama adalah ruh,
dan yang kedua adalah cahaya. Gambarannya gampang. Seseorang ketika tidak ada ruh dalam jasadnya, apakah dia bisa hidup? Jawabannya tidak bisa hidup. Demikianlah hati seorang mukmin jika tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada Al-Quran di dalam hatinya, maka hatinya tidak akan hidup. Demikian pun juga dengan cahaya. Allah sifati dengan cahaya bahwasanya orang yang hidup jika tidak ada cahaya maka tidak akan selamat. Ya, tidak tahu di depannya ada jurang, ada tembok sehingga dia terjang, ada duri dan sebagainya, akan membahayakan dirinya. Maka demikianlah hati seorang hamba jika tidak ada Al-Quran di dalam hatinya, maka hatinya akan gelap, hatinya tidak akan bercahaya. Maka dari itu, ikhwatal iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang urgen bagi kita, sesuatu yang sangat penting bagi kita. Ya, jangan kalah dengan HP. Dengan HP, kalau kita begitu dekat dengan HP, saking dekatnya dengan HP, ketika satu hari saja tidak megang HP, kelabakan, hatinya itu hampa, gundah gulana. Coba kita ganti kedekatan HP itu dengan kedekatan Al-Quran. Akan ada dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Dan dampak yang sangat jelas ketika kita dekat dengan Al-Quran adalah jauh dari maksiat. Karena Al-Quran itu cahaya, sedangkan maksiat itu adalah lawannya cahaya apa? Kegelapan, ya. Kegelapan. Makanya disebutkan dalam hadis, jika seorang hamba itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nuqitat nuqtatus sauda fi qalbih, digoreskan noda hitam di dalam hatinya. Sekali dia bermaksiat, maka akan digoreskan noda hitam di dalam hatinya, dan akan terhapus jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia mengulangi kembali, maka digoreskan lagi noda hitam dalam hatinya. Terus seperti itu, dan jika sering bermaksiat, maka akan banyak noda-noda hitam yang tergores dalam hatinya, sehingga mengakibatkan hatinya gelap. Dan ketika kondisi hatinya sudah gelap, maka hidayah itu akan sulit masuk ke dalam hatinya. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain Allah juga katakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman dan pembeda antara yang hak dan antara yang batil. Kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah dilihat dari Al-Quran. Allah juga mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Quran ini ya membawa kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Aqwam itu adalah ismun tafdil, ya, seperti afdol, lebih utama. Qayyim lurus, maka aqwam itu paling lurus. Maka Al-Quran itu adalah petunjuk yang paling terbaik, petunjuk yang paling lurus bagi orang-orang yang beriman. Makanya tidak ada petunjuk yang terbaik kecuali petunjuk yang datang di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengambil petunjuk dari selain Al-Quran. Misalnya mengambil petunjuk dari kitab-kitab terdahulu, ya, yang seandainya kitab-kitab terdahulu baik Taurat ataupun Injil itu tidak mengalami penyimpangan, kemudian datang Al-Quran, maka tetap yang terbaik adalah Al-Quran. Terlebih lagi kitab Taurat dan Injil yang sekarang mengalami penyimpangan-penyimpangan, sehingga tidak perlu lagi kita untuk menengok dan mengambil atau mencoba mencari
hidayah dari kitab-kitab terdahulu karena sudah datang Al-Quran. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah menceritakan tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kitab Taurat dari orang-orang ahlul kitab. Kemudian beliau membacakan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghadiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Umar yang membuka Taurat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Al-Qur'an telah datang kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amutahawwikuna ya ibn Khattab, wahai Umar ibn Khattab, apakah engkau bimbang dengan Al-Qur'an sehingga engkau masih mencari petunjuk kepada Taurat, engkau masih membuka jalan-jalan menuju keselamatan dari kitab-kitab terdahulu? Walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha baydha'an naqiyah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku membawa kepada kalian Al-Qur'an yang putih, yang terang benderang, yang penjelasannya itu begitu jelas. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi aw bibatilin fatusaddiqu bihi. Kemudian Rasulullah SAW melarang Umar ibn Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya, janganlah kalian bertanya sesuatu kepada mereka, kepada ahlul kitab, kepada orang-orang kafir, untuk mencari jalan keselamatan. Jangan tanya kepada mereka, karena jika mereka mengabarkan sesuatu yang sesuatu itu benar, bisa jadi engkau dustakan. Atau sebaliknya, bisa jadi mereka mengabarkan sesuatu kebatilan, kemudian kalian membenarkannya. Karena kalian tidak tahu barometer apa yang dikatakan oleh mereka itu benar atau tidak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Umar, kemudian melarangnya untuk bertanya sesuatu kepada mereka tentang jalan keselamatan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walladzi nafsi biyadi law anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, rawahu Bukhari. Kemudian kata Nabi SAW, seandainya Nabi Musa alaihi salam yang diberikan kitab Taurat masih hidup sekarang, maka niscaya Nabi Musa alaihi salam akan mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya Nabi Musa alaihi salam ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kemudian Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentu Nabi Musa alaihi salam akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan Tauratnya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan mengambil petunjuk dari kitab-kitab terdahulu. Ketika datang Al-Quran, maka cukupkan diri kita dengan Al-Quran. Lihatlah Umar ibn Khattab. Kita tahu bagaimana luar biasanya keutamaan Umar ibn Khattab, seorang sahabat yang cerdas, seorang sahabat yang berilmu. Saking berilmunya Umar ibn Khattab dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelahku, kata Rasul, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak? Banyak ide-ide Umar ibn Khattab disetujui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Wafaqtu Rabbi thalath." Ide-ideku pernah disetujui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara. Yang pertama, ya Rasulullah, lau takhadna min maqami Ibrahim musalla. Ini kesempatan yang pertama ketika Umar ibn Khattab memberikan ide kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana seandainya kita menjadikan maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim itu, sebagai tempat salat. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan sebuah ayat yang berbunyi, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dalam surat Al-Baqarah. Dan jadikanlah kalian maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Dan syariatnya sampai saat ini dikerjakan oleh jutaan umat manusia. Ketika mereka setelah tawaf, apa yang dilakukan? Menuju maqam Ibrahim, kemudian salat
2 rakaat. Ternyata salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim itu adalah idenya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka orang-orang yang salat di belakang makam Ibrahim itu pahalanya juga ngalir kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Yang kedua, kata beliau, ya Rasulullah, "Lau amarta nisa'aka an yahtajibna fa innahu yukallimuhu al-birru wal fajr." Fanazalat ayatul hijab. Ketika Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya engkau perintahkan kepada istri-istrimu untuk memakai hijab, karena orang yang baik dan orang yang buruk itu berbicara dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi perintah hijab itu subhanallah datangnya dari siapa? Dari idenya Umar, kemudian disetujui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah turunkan ayat tentang hijab. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, dan hendaknya mereka menjulurkan pakaian-pakaian mereka, termasuk juga cadar, itu termasuk di dalam ayat ini hijab ya. Disetujui oleh Allah. Dan yang ketiga, kata Umar bin Khattab, ijtama'a nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghirati alaihi faqultu lahunna 'asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Ketika istri-istri Nabi SAW sedang berkumpul, ternyata istri-istri Nabi ini sedang cemburu. Cemburunya kepada siapa coba? Ya asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Ya. Semoga jika Rasulullah SAW mentalak kalian, wahai istri-istri Nabi, semoga Allah menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Kemudian Allah turunkan ayat ini dalam surat apa? At-Tahrim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna, dan seterusnya. Nah, intinya di sini ikhwah, gambaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana ya sehebat sesosok Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang begitu mulia saja ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bermudah-mudahan dalam mengambil petunjuk selain Al-Qur'an. Lalu bagaimana dengan kita? Kadang kita itu justru merasa lebih hebat dari mereka. Terkadang kita justru terlalu pede ya, bergaul dengan orang-orang kafir, bergaul dengan ahlul kalam, bergaul dengan pelaku bid'ah dan yang lainnya. Dia pede atau kita pede bahwasanya tidak akan terpengaruh subhat mereka. Tapi lama-kelamaan justru apa yang terjadi? Subhatnya nyangkol ke hati kita, dan ketika subhat ini sudah nyangkol ke hati kita, sulit untuk keluarnya. Makanya para sahabat saja atau Nabi SAW itu begitu mengkhawatirkan keimanan para sahabat. Kita memandang bahwasanya tidak ada iman yang paling tinggi setelah Nabi SAW melebihi imannya para sahabat. Kita akui itu, tapi Nabi sendiri justru mengkhawatirkan tentang keimanan para sahabat. Makanya ketika Rasulullah SAW sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi sering mengucap doa ini. Maka Anas bin Malik, pembantunya yang dekat dengan Nabi SAW ini merasa heran, merasa aneh. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, amanna bika wa ma ji'ta bihi hal takhafu alaina? Ya Rasulullah, kami ini telah beriman kepadamu dan beriman pula terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Apakah engkau masih mengkhawatirkan keimanan kami? Apakah engkau takut bahwasanya kami ini nanti kembali kepada kekufuran? Apa kata Nabi SAW? Naam, iya. Lihat, Nabi SAW saja mengkhawatirkan keimanan para sahabat yang imannya sangat luar biasa. Ya. Fa innal qulubal abdi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Kemudian kata Nabi, ya saya khawatir dengan iman kalian. Kenapa? Karena hati seorang hamba itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha.
yang Allah bisa membolak-balikan hati seorang hamba sesuai dengan kehendaknya. Bisa jadi dia paginya beriman, sorenya kafir, atau sorenya beriman, paginya kafir. Itu bisa jadi, sehingga perlu meminta dikokohkan hati kita di atas iman, di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh adalah seorang yang bernama Fudaiha ibnul Aqil. Kisahnya masyhur. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya, yang Ibnu Qudamah ini membuat risalah khusus ya untuk membantah Fudaiha ibnu Aqil ini. Fudaiha bin Aqil ini. Fudaiha bin Aqil ini adalah seorang ulama dari mazhab Hambali yang sangat luar biasa kecerdasannya. Bahkan di zamannya beliau itu tidak ada yang setara dengan dirinya. Namun pemikirannya itu terlalu terbuka, pergaulannya itu terlalu bebas, sehingga dia bergaul dengan orang-orang Mu'tazilah. Dan diingatkan oleh banyak para ulama agar jangan duduk dengan mereka. Tapi dengan pedenya Ibnu Aqil ini bergaul dengan mereka. Apa yang terjadi? Ketika dinasehati, ya, diantaranya disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam Nubala, justru Fudaiha bin Aqil ini ya mengatakan bahwasanya ulama-ulama dari mazhab Hambali itu memperingatkan aku untuk menjauhi ulama. Bayangkan, ulama yang dimaksud oleh Ibnu Aqil siapa? Mu'tazilah, bayangin. Sampai segitunya akhirnya dia terperangkap ke dalam pemahaman Mu'tazilah dan mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qudamah membuat bantahan secara khusus kepada beliau dalam kitabnya Tahrimun Nadhar fi Kutubi Ahlil Kalam, kitabun fihi radd ala Ibnil Aqil, ya. Beliau menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan beliau, dan di akhir ceritanya, ya, berlalunya perjalanan, alhamdulillah Ibnu Aqil ini dia taubat, dia rujuk, dia menyadari kesalahan-kesalahannya. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana, ikhwah? Bermudah-mudahan dalam bermajlis dengan tokoh-tokoh ahlul bid'ah ataupun dengan orang-orang kufar. Lama-kelamaan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan itu justru masuk ke dalam hati kita. Pertamanya memang kita kebal, ya. Udah, saya bermuamalah dengan antum dalam perkara dunia saja. Tapi ketika sudah menjadi dekat, akhirnya dia penasaran dengan keyakinannya, bertanya, maka dilontarkanlah subhat-subhat mereka, ternyata tanpa disadari menusuk ke dalam hatinya. Ketika sudah tertusuk, keluarnya itu susah subhat ini. Ya. Keluarnya susah. Makanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya, dilarang bermajlis dengan mereka. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu dalam Ushulus Sunnahnya, Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnahnya menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah tidak bermajlis dengan mereka karena berbahaya. Ya, dekat dengan mereka itu memberikan dampak buruk. Ya, bahkan sebagian para salaf itu, ya, ketika anaknya dekat dengan banci, ya, dengan apa bahasanya? Dengan waria, ya, dengan mahnus, itu masih mending daripada dekat dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena mahnus atau dekat dengan orang-orang yang menyimpang ini dalam perkara dunia, ada kemungkinan dia bertobat. Tapi kalau dekat dengan pelaku bid'ah, ya, yang bisa meracuni keyakinan seseorang, maka ini lebih parah, ya, lebih parah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan hal ini, ya, tentang jangan bermudah-mudahan berduduk dengan tokoh-tokoh yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri am tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dan hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut akan terkena fitnah atau terkena azab yang pedih. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, antusibahum fitnah, takutlah mereka yang menyelisihi perintah-perintah Rasul terkena fitnah, maksudnya adalah fitnah di dalam hati, berupa kekufuran, berupa kenifakan,
berupa kebid'ahan, berupa keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, sehingga diingatkan jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan mereka. Ya, inilah maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau memarahi Umar bin Khattab? Karena khawatir terpengaruh oleh subhat mereka. Ya, taib. Maka cukupkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Carilah petunjuk dengan Al-Quranul Karim. Karena subhanallah, Al-Quran itu sudah lengkap seluruhnya. Membahas tentang perkara dunia, tentang akhirat, itu sudah dibahas di dalam Al-Quran. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridho bahwa agama Islam adalah agama untuk kalian. Bahkan orang-orang Yahudi pun memahami tentang betapa luar biasanya ayat ini. Karena ketika ayat ini turun, itu pertanda bahwasanya syariat Islam sudah sempurna. Tidak ada lagi syariat-syariat yang turun setelah ayat ini turun. Kenapa? Karena sudah sempurna. Ya, sehingga ini bantahan kepada orang-orang yang masih hobi membuat ibadah-ibadah baru, syariat-syariat baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi ketika bertemu dengan Umar ibn Khattab, apa yang dikatakan dia kepada Umar? Ayatun fi kitabika law nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadnaha aida. Kata orang Yahudi kepada Umar, tahu nggak Umar, satu ayat di dalam kitab kalian yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Sebagai hari raya, artinya orang Yahudi saja mengagungkan Al-Quran. Ya, maka kalau mereka saja mengagungkan Al-Quran, bagaimana dengan kita? Ya, umat Islam terlebih lagi harus mengagungkan Al-Quran. Nah, bagaimana cara mengagungkan Al-Quran? Ya adalah dengan mempelajarinya, dengan membacanya, mengamalkannya. Khususnya ini ikhwah, mengamalkannya digarisbawahi. Karena Al-Quran diturunkan tidak lain adalah liyu'mala bih, untuk diamalkan, Ya, memang membaca itu adalah bagian dari amalan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Karena tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu supaya Al-Quran ini membekas kepada hati manusia. Ya, supaya mengena kepada kehidupan yang mereka jalani. Itu tujuan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai buku panduan. Nih kamu hidup, apa yang harus antum lakukan? Inilah yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan tentang ironi yang ada di zamannya tatkala itu. Beliau mengatakan, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Kata Fudail bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Ya, untuk diamalkan, tapi manusia zaman sekarang, di zamannya beliau, itu justru mencukupkan membaca Al-Qur'an sebagai bentuk amalan. Jadi mereka menganggap bahwasanya membaca Al-Quran itu udah sebagai bentuk amalan dari Al-Quran. Kewajiban yang harus dia tunaikan itu hanya membaca saja. Padahal tidak berhenti sampai di situ. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang untuk mentadaburi Al-Quran, untuk merenungkan Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Tidak lain adalah untuk supaya Al-Quran ini bisa dijadikan pedoman bagi umat manusia. Ya, makanya ketika ada seseorang yang datang kepada Hasan Al-Basri, dalam kitab Az-Zuhud Ibn Al-Mubarak disebutkan, ya, seorang laki-laki yang dengan pedenya datang kepada Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, qara'atul Qur'ana kullah fama saqattu minhu harfan wahidan. Kata dia, wahai Imam, saya telah membaca seluruh Al-Quran dan tidak ada satu huruf pun yang saya jatuhkan, yang saya salah, nggak ada. Semuanya benar, kata dia. Tapi justru Hasan Al-Basri mengatakan apa? Wallahi, ya, qad saqata kullah. Ya, demi Allah, orang ini menjatuhkan seluruh Al-Quran. Loh, kok bisa?
Padahal dia bacanya nggak ada yang salah, luar biasa. Tapi dikatakan oleh Hasan Al-Basri, orang ini salah semuanya. Kenapa? Karena ternyata orang ini justru mencukupkan mengamalkan Al-Quran dengan sekedar membaca. Dia membaca Al-Quran tanpa ditadaburi, tanpa direnungi, ya, sehingga dia berlomba-lomba, ya, memperbanyak hafalan tanpa mentadaburinya. Maka ini adalah sifat yang tercela, ya. Tidak mentadaburi Al-Quran, ya, mencukupkan dengan bacaan saja, itu adalah sifat yang tercela. Kenapa? Karena tujuan Al-Quran itu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar untuk dibaca. Adapun Rasulullah SAW mengabarkan yang membaca Al-Quran satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan, itu sebagai bentuk motivasi, ya, motivasi untuk melangkah kepada tadabbur. Karena orang kalau nggak bisa baca Al-Quran, mungkin nggak bisa mentadaburi Al-Quran, nggak mungkin. Jadi membaca Al-Quran itu adalah bagian tahapan untuk melangkahkan ke langkah berikutnya, yaitu merenungi Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam banyak ayat, ya, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka itu tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Ya, seandainya Al-Qur'an itu datang bukan dari Allah, maka tentu mereka akan mendapatkan banyak perselisihan, ya, perselisihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki keluarga dari manusia. Ya, keluarga di sini maksudnya adalah orang-orang terdekat, orang-orang pilihan. Ya, ahl itu kan kalau dalam bahasa Arab keluarga, tapi bukan berarti keluarga sebagaimana kita keluarga kita, bukan. Maksudnya adalah orang-orang pilihan, orang-orang terdekat. Ya, kemudian para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi mengatakan ahlul Quran, orang yang ahli Al-Quran. Hum ahlullahi wa khasatuhu. Mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ciri-ciri ahlul Quran? Syekh Al-Fauzan ketika menafsirkan hadis ini, kata beliau, alladzina ya'maluna al-Qur'ana bi awamirihi, ya, wa nawahihi wa hududihi, haula'i ahlul Quran. Kata beliau bahwa yang disebut dengan ahlul Quran itu adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta memperhatikan batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah yang disebut dengan ahlul Quran. Jadi ahlul Quran itu bukan hanya sekedar membaca, ya, tapi adalah orang-orang yang mengamalkannya dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Maka siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka hakikatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maksud daripada hadis ini. Siapa yang dekat dengan Allah, siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka hakikatnya dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang kafir, ya, mereka mengetahui Al-Quran tapi mereka tidak mentadaburinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka orang-orang kafir itu tidak mentadaburi Al-Quran? Karena hati mereka itu terkunci. Mereka hatinya terkunci. Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kepada mereka, kepada orang-orang kafir, ya, dan orang-orang kafir ngerti nggak Al-Quran? Ngerti bahasa Arab, tapi hanya sekedar tahu saja gitu loh, tanpa ditadaburi, dan pada akhirnya mereka berada di atas kekafiran. Demikian juga dengan orang-orang yang menyimpang. Ada di antara umat Nabi SAW yang mereka menyimpang gara-gara tidak mau mentadaburi Al-Quran. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman suatu kaum yang mereka itu masih muda-muda tapi akalnya rusak. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Yaqra'unal Qur'an,
mereka juga membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum, tapi bacaan Al-Quran mereka itu tidak sampai kepada kerongkongan. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmi minar ramiyah. Kemudian disifati oleh Allah orang ini, mereka terlepas dari agamanya sebagaimana anak panah terlepas dari busurnya, melesat begitu jauh dari agamanya. Fa idza laqitumuhu faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajra laisa liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Maka jika kalian bertemu dengan orang semacam ini, perangilah mereka, karena memerangi mereka itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain, laisa qira'atukum bi qira'atihim syai' wala siyamukum bi siyamihim syai' wala salatukum bi salatihim syai'. Kata Nabi, wahai para sahabatku, salat kalian, puasa kalian, qiraah kalian itu enggak ada apa-apanya dengan mereka. Ya, artinya mereka ini adalah orang yang semangat dalam beribadah. Dalam riwayat lain, ketika ditanya masih mahum, apa ciri-ciri mereka? At-takhliq, rambutnya itu plontos, rambutnya itu botak, mereka cukur. Kenapa? Karena mereka itu begitu zuhud terhadap dunia. Ya, mereka begitu zuhud terhadap dunia. Siapa mereka? Tidak lain adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Mereka rajin membaca Al-Quran, tapi kenapa mereka terjerumus ke dalam kesesatan? Karena mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran. Ya, mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, sehingga mereka keliru dalam memahami dalil, ya, atau mereka mengikuti hawa nafsunya, ya, atau minimnya mereka dalam mencari hak, sesuatu yang hak. Mereka tidak mau mencari penjelasan-penjelasan ulama tentang ayat-ayat yang mereka baca, sehingga mereka terjerumus ke dalam kekeliruan, ya, terjerumus dalam kekirauan. Makanya di sini ikhwah, pentingnya untuk mentadaburi Al-Quran agar jangan sampai kita itu salah faham tentang mengartikan Al-Quran. Ya, Imam Ibnul Qayyim mengatakan qira'atu ayatin bittafahumi wa tafakkuri khairun min qira'atil khatmah bi ghairi tadabburi wa tafahum. Membaca satu ayat dengan mentadaburinya, dengan merenungkannya, itu masih lebih baik daripada membaca Al-Quran hatam tanpa adanya tadabbur, ya. Maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan mempelajari kitab ini, ya, kita semakin bisa, ya, memahami Al-Quran dengan benar, karena yang akan dibahas oleh penulis ini hanya berkaitan tentang kaedah-kaedah yang bisa kita amalkan setiap harinya. Nah, tentunya untuk bisa memahami kaedah-kaedah ini adalah dengan mentadabburinya, ya, mentadabburinya. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang tentang kaedah-kaedah yang akan dijelaskan oleh beliau. Jadi sekali lagi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nasihatkan untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yadh'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan, menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran ini. Maka kita renungkan coba, Al-Quran ini adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita, yang memberikan mata, memberikan hidung, memberikan semuanya. Coba kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran ini adalah bentuk nyata keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah firman-firmannya. Maka apakah kita tidak ingin merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan adanya Al-Quran ini? Mumpung ada kesempatan ditadaburi, direnungkan, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan tujuan Al-Quran diturunkan, yaitu diamalkan. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.